Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membedah suatu buku yang berjudul Peran Guru BK dalam Mendukung Kesehatan Mental Peserta Didik dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, jadi dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik adalah Ibu Dr. Evita Solaya, MPD. Lalu, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan saya. Pertama-tama, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Nurul Cahyanti, kemudian teman saya. Nama saya Norina Faisa. Saya Agnes Grace Junita. Saya Tabina Tifasari. Kami dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Baik, pertama-tama kita masuk ke bagian pendahuluan dulu ya. Jadi, tema besar dari buku saku yang kami ulas ini berfokus pada peran strategis guru BK dalam merumuskan strategi nyata demi mengoptimalkan kondisi psikologi siswa di sekolah. Kenapa sih kami memilih isu ini? Yang pertama, karena kami berpikir kesehatan mental itu berpengaruh langsung kepada seluruh aspek kehidupan mahasiswa. Kemudian, mulai dari kualitas hidup, proses belajar, sampai perkembangan akademik dan juga masalah sosial mereka di sekolah. Yang kedua, remaja ini rentan terhadap kesehatan mental. Jadi mereka harus berhadapan dengan stres akademik, kemudian mereka akan mengalami kecemasan, konflik, ditambah lagi hantaman dari media sosial, kayak fenomena social comparison atau sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian mereka rentan terhadap cyberbullying, sampai mereka kecanduan digital. Makanya isu ini penting banget buat diangkat. Baik, selanjutnya kita membedah isi buku di bagian latar belakang isu. Jadi, pada poin pertama, siswa pada zaman sekarang itu kayak lagi main game dalam mode hard. Jadi mereka ini menghadapi akumulasi tekanan sekaligus dari berbagai arah, mulai dari kurikulum yang padat, kemudian persaingan nilai, kemudian dari ekspektasi orang-orang tua dan para guru, sampai konflik internal di dalam keluarga mereka sendiri. Poin kedua, kami em, kami merasa kalau siswa ini adalah mengalami tekanan sosial yang semakin berlipat ganda karena adanya media sosial. Karena banyak remaja zaman sekarang ini terjebak ketika mereka mulai sering bermain handphone, doom scrolling, kemudian mereka akan mendapatkan sering membanding-bandingkan diri sendiri. Kemudian mereka merasa insecure atau tidak percaya diri dan sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di timeline. Bahkan mereka juga rentan terhadap cyberbullying. Nah, pada poin ketiga, ironisnya dampak nyata kayak burnout dan juga kecemasan ini malah diperparah sama rendahnya literasi mental. Jadi banyak siswa ini yang takut datang ke ruang BK karena mereka masih berpikir kalau ruang BK itu berarti mereka dianggap bermasalah atau terlihat lemah. Akhirnya mereka milih untuk membendam masalahnya sendiri. Baik, selanjutnya keterkaitan dengan perkembangan kesehatan mental peserta didik. Nah, kalau kita membahas tentang perkembangan peserta didik gitu, kesehatan mental sebenarnya menjadi salah satu fondasi yang sangat krusial gitu, sangat penting gitu kan. Soalnya ketika mental siswa itu baik, mereka tuh akan secara otomatis tuh mereka akan lebih mudah untuk menerima pelajaran, terus juga mereka lebih mudah untuk mengelola emosi, terus kemudian menjalin hubungan dengan teman sebayanya gitu. Terus kemudian mereka juga bisa mengembangkan potensi apa yang mereka miliki gitu. Jadi tuh perkembangan peserta didik tuh bukan hanya soal akademik gitu, tapi bagaimana tuh mereka bisa berkembang secara emosional, terus kemudian sosial dan keterampilannya mereka. Nah, tapi gitu, tantangan yang dihadapi siswa tentunya berbeda gitu di setiap jenjang pendidikannya gitu. Misalnya saat masih SD gitu, mereka umumnya tuh masih
belajar lah beradaptasi dengan lingkungan baru mereka gitu, terus kemudian mengelola emosi gitu, terus kemudian memasuki SMP dan SMA gitu, terus tantangan mereka tuh akan jauh lebih kompleks gitu, yang dimana mereka memasuki masa pencarian jati diri gitu terus kemudian pada fase ini juga mereka sering mendapatkan tekanan gitu dari lingkungan mereka gitu, tuntutan akademik gitu, terus kemudian juga masalah seperti bullying, terus kemudian kecemasan, stres dan lain sebagainya gitu, sehingga hal ini akan menyebabkan siswa tuh akan sulit untuk berkonsentrasi gitu, sehingga proses belajar dan prestasi akademiknya mereka tuh juga dapat beresiko untuk turun gitu. Nah disinilah peran guru bimbingan atau guru BK itu sendiri gitu. Guru BK tuh tidak hanya membantu ketika siswa yang sudah bermasalah aja gitu, tapi membantu juga siswa yang uh, bisa dibilang berpotensi lah dalam mengalami kesalahan gitu atau melakukan upaya pencegahan gitu. Dan di sini peran BK itu seperti menyediakan ruang yang aman gitu untuk siswa bercerita gitu. Sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri gitu. Mereka bisa mengelola emosi mereka terus kemudian sama-sama bisa mencari solusinya yang dihadapi, yang masalah yang dihadapi gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teori yang digunakan, yang bisa lah untuk dihubungkan dengan peran guru BK ini dalam kesehatan mental peserta didik gitu. Yang pertama adalah teori Erik Erikson gitu. Jadi di sini ada teori perkembangan psikososial gitu. Jadi menurut Erikson, setiap manusia tuh melewati yang namanya 8 tahap perkembangan gitu. Seperti yang ada di gambar pertama ini, yang dimana setiap tahapnya itu pasti selalu ada yang namanya tantangan atau krisis yang harus diselesaikan gitu. Kalau misalnya tantangan itu berhasil dilewati, nah individu akan berkembang dengan baik gitu. Sebaliknya kalau misalnya tidak, mereka dampaknya akan ke perkembangan berikutnya gitu teman-teman. Nah terus kemudian kalau misalnya dikaitkan dengan peserta didik gitu, tahap yang paling relevan di sini adalah identity versus role confession gitu ya, yaitu usia sekitar 12 sampai 20 tahun. Ini usia yang bisa dibilang cukup krusial gitu, yang dimana ini merupakan masa remaja ketika mereka sedang mencari jati diri gitu. Mereka kayak mulai bertanya, saya sebenarnya siapa sih gitu, apa tujuan hidup saya tuh apa sih gitu, terus kemudian saya nanti besar akan jadi siapa sih gitu. Nah pada fase ini juga pengaruh teman sebayanya itu juga sangat besar gitu. Nah akibatnya di sini remaja bisa dibilang lebih rentan terhadap tekanan sosial, terus kemudian kecemasan dan juga kebingungan atas identitas dirinya mereka gitu. Nah, jika tidak mendapat pendampingan yang tepat, nah kondisi tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, karena itu guru BK tuh memiliki peran yang sangat penting atau peran krusial untuk mendampingi siswa tersebut dalam mereka mencari jati diri mereka gitu. Baik melalui konseling individu, bimbingan klasikal maupun bimbingan karir secara berkala gitu. Jadi uh, siswa tuh diharapkan mampu membentuk identitas diri yang positif dan melewati masa remaja yang lebih sehat secara mental. Dan teori yang kedua dari Brenner itu teori ekologis gitu. Nah, berbeda dengan Erikson yang lebih menekankan perkembangan individu. Kalau
Brenner ini lebih melihat bagaimana perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan yang paling dekat itu seperti keluarga, teman sebaya mereka, terus guru, itu disebut yang namanya ecosystem gitu. Nah, kemudian ada hubungan antara keluarga dan sekolah ini yang disebut dengan mesosystem gitu. Nah, selain itu juga ada pengaruh-pengaruh luar kayak seperti kebijakan sekolah, budaya setempat, terus kemudian perkembangan teknologi, terus media sosial gitu. Nah, artinya kesehatan mental siswa di sini tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri gitu, tapi juga oleh lingkungan tempat ia tumbuh gitu. Misalnya nih, siswa yang mengalami bullying itu bisa jadi sebabkan oleh faktor mereka kurang dapat dukungan oleh keluarga atau lingkungan sekolah yang memang tidak nyaman yang berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, di sini guru BK itu tidak hanya cukup memberikan konseling saja gitu, tapi juga perlu kerjasama dengan pihak orang tua, wali kelas, dan warga sekolah gitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk seluruh siswanya. Dan kemudian boleh di next. Dan ini teori yang kami gunakan, teori yang terakhir yaitu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, Maslow ini menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan yang paling dasar gitu, seperti makan, istirahat, rasa aman, terus kemudian kebutuhan akan kasih sayang, terus kemudian penghargaan, hingga yang paling tinggi itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan peserta didik, sulit bagi siswa untuk belajar secara optimal gitu kalau salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi gitu. Misalnya siswa yang sedang mengalami masalah keluarga gitu, terus menjadi korban bullying gitu atau merasa tidak dihargai gitu. Nah, itu akan berdampak kepada siswa tersebut dalam belajarnya gitu. Nah, di sini guru BK tuh yang berperan penting gitu membantu mengidentifikasi gitu apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Kemudian guru BK juga bisa melakukan pendampingan, terus kemudian dukungan emosional, terus mengenali potensi siswanya gitu secara bertahap sehingga mereka tuh bisa berkembang dan mencapai aktualisasi diri dengan baik gitu. Nah, jadi sebenarnya ketiga teori ini saling melengkapi lah. Erikson itu membantu kita memahami perkembangan psikologis siswanya, terus kemudian Brenner itu menjelaskan bagaimana lingkungan sosial itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental, terus kemudian Maslow ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan dasar siswa itu harus terpenuhi terlebih dahulu gitu sebelum mereka itu bisa berkembang secara optimal gitu. Jadi bisa disimpulkan dari teori yang disebutkan guru BK tuh memiliki peran yang sangat krusial gitu dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Oke, teman-teman, selanjutnya ada landasan kebijakan guru BK. Nah, kalau misalkan kita dengar istilah guru BK nih, pasti banyak nih dari teman-teman yang mikirnya tuh keingetan tuh sama anak-anak yang bermasalah gitu. Nah, padahal kalau misalkan kita lihat nih dari kebijakan pemerintah, sebenarnya peran guru BK ini tuh jauh banget lebih luas daripada itu. Jadi, lewat dari beberapa regulasi, pemerintah ini tuh udah negesin nih bahwa guru BK itu adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung perkembangan psikologis, sosial, akademik, bahkan perencanaan karir peserta didik. Jadi kalau dari teman-teman kelas 12 nih biasanya banyak banget yang konsultasi mengenai karirnya ke depannya atau program studi ke depannya ke guru BK gitu. Nah, ada dasar hukumnya juga nih teman-teman. Jadi dasar hukumnya itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dari undang-undang ini tuh mengakui konselor sebagai tenaga pendidik profesional, kemudian diperjelas lagi melalui Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang secara khusus ini tuh mengatur layanan BK di sekolah. Selanjutnya ada juga Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang perlindungan kesehatan mental peserta didik melalui pencegahan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah gitu.
Nah, artinya dari sini tuh kita dapat lihat gitu, secara kebijakan sebenarnya pemerintah itu sudah cukup kuat gitu untuk memberikan dasar gitu. Lanjutnya gimana sih perubahan peran guru BK gitu dari dulu sampai ke sekarang? Bisa di next. Nah, teman-teman, jadi ada nih perubahan paradigma layanan guru BK. Kalau misalkan dulu guru BK ini sering dikenal sebagai polisi sekolah gitu. Jadi tugasnya itu emang benar-benar identik sama nanganin siswa yang bermasalah gitu atau melanggar aturan. Kayak misalkan nih ada teman-teman yang melanggar aturan pasti udah kayak kena nih sama guru BK gitu. Nah, sekarang paradigma ini tuh udah berubah gitu. Jadi guru BK ini justru diharapkan untuk menjadi pendamping dalam perkembangan peserta didik gitu. Artinya layanan guru BK ini tuh tidak hanya muncul ketika ada masalah, tetapi juga membantu siswa gitu dalam mencegah masalah gitu dari awal gitu. Selanjutnya juga mengembangkan potensi siswa serta juga menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya ada kebijakan yang beberapa kebijakan yang mendukung kesehatan mental. Nah, dari salah satu regulasi terbaru nih ya tahun 2023 yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Fokusnya ini tuh menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bullying, kekerasan psikis, terus dari diskriminasi ataupun dari kekerasan seksual. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, guru BK ini pastinya nih tentunya punya peranan yang sangat penting nih teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar untuk konseling, tapi juga harusnya ya membantu melakukan identifikasi awal, memberikan pendampingan kepada korban, sampai mendukung gitu proses pemilihan psikologis. Jadi kalau di zaman sekarang nih banyak banget nih sekolah-sekolah yang terkait kekerasan seksual nih kepada muridnya. Bahkan pelakunya itu seorang guru. Nah, tentunya harusnya guru BK nih benar-benar mendukung nih siswanya dari awal sampai akhir gitu, dari awal untuk bercerita gitu sampai proses pelaporan gitu. Dan jadi secara aturan sebenarnya peran guru BK ini tuh benar-benar udah jelas banget ya, tetapi ada beberapa pelaksanaannya gitu di lapangan yang kurang sesuai. Selanjutnya. Nah, jadi sini ada kondisi implementasi kebijakan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih di sisi kiri ada regulasi yang sebenarnya udah baik gitu. Jadi ada dasar hukumnya udah jelas gitu, peran guru BK-nya juga udah ditegesin. Terus bahkan dari kesehatan mentalnya itu juga udah jadi bagian gitu dari kebijakan pendidikan. Tapi pada praktiknya ini tuh pastinya masih ada kendala gitu. Misalnya nih jumlah guru BK ini tuh masih kurang gitu. Jadi bisa kita lihat nih rasio guru BK ini masih belum ideal gitu. Guru BK ini masih dianggap sebagai polisi sekolah tadi ya, terus juga masih dianggap sebagai beban administrasi yang tinggi termasuk ya. Jadi dalam sekolah itu guru BK-nya nih masih bisa dihitung oleh jari gitu. Misalkan cuman guru BK-nya ada 1 atau 2 gitu. Sedangkan muridnya di sekolah tuh sampai 1.000 kan teman-teman gitu. Nah, padahal harusnya yang ideal itu satu guru BK itu untuk 150 siswa. Tapi fakta di lapangannya satu guru BK ini bisa menangani lebih dari 500 siswa gitu. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya ada kondisi kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, jadi setelah melihat kebijakannya, sekarang ini kita lihat nih, mengapa sih peran guru BK tuh jadi semakin penting gitu. Nah, jadi berdasarkan survei nasional dari INAMS, sekitar 34,9% remaja di Indonesia ini tuh mengalami masalah kesehatan mental gitu dalam 1 tahun terakhir. Nah, berarti kalau misalkan dijadiin ke jumlah, itu tuh berarti sekitar 15,5 juta remaja gitu. Sedangkan sekitar 5,5% atau kalau di dalam angka ini tuh 2,45 juta remaja ini tuh mengalami gangguan mental gitu yang memenuhi kriteria diagnosis, masih diagnosis gitu ya teman-teman. Jadi artinya masalah mental ini tuh udah bukan kasus yang jarang terjadi gitu, tapi ini tuh udah menjadi sebuah tantangan gitu yang perlu diperhatikan di sekolah gitu. Jadi meskipun jumlahnya cukup besar ya, ternyata belum banyak remaja yang dapat memperoleh bantuan profesional gitu. Jadi dia masih sering menyalahgunakan gitu. Jadi masih sering memendam gitu, atau bahkan kalau yang parahnya lagi dia tuh melakukan self harm gitu, atau kayak ada yang menyakiti diri sendiri gitu. Selanjutnya.
Nah, di sini akses layanannya ini tuh masih rendah gitu. Jadi hanya 2,6% remaja yang mengalami gangguan mental yang mendapat bantuan atau layanan dari tenaga profesional gitu. Jadi di sini tenaga profesional yang disebut nih bukan cuman kayak psikiater atau psikolog gitu ya teman-teman, tapi menurut kebijakan yang tadi sudah dijelaskan bahwa guru BK ini termasuk tenaga profesional gitu untuk menangani masalah kesehatan mental atau gangguan mental ini gitu. Nah, jadinya sebagian besar remaja karena ini 2,6% doang gitu ya. Jadi artinya sebagian besar remaja belum yang membutuhkan bantuan profesional ini tuh belum memperoleh gitu layanan yang sesuai gitu. Nah, disinilah peran guru BK gitu untuk memiliki posisi yang sangat penting gitu guru BK-nya. Jadi guru BK ini bisa menjadi layanan yang paling mudah dijangkau di sekolah. Jadi kayak misalkan banyak teman-teman yang susah nih ke rumah sakit atau ke psikolog kayak gitu-gitu ataupun malu gitu ya. Jadi mereka bisa bercerita, harusnya mereka bisa bercerita ke guru BK karena sekolah ini menjadi tempat yang sangat mudah gitu ya, sangat mudah dijangkau gitu. Nah, selanjutnya ada sekolah menjadi tempat pertama mencari bantuan seperti yang tadi sudah saya mention ya. Kalau misalkan sekolah ini mudah dijangkau gitu. Jadi pastinya tentunya ini tuh tempat pertama mencari bantuan. Jadi menariknya gitu teman-teman, ketika remaja mengalami masalah psikologis gitu, mereka ini ternyata lebih banyak mencari bantuan nih kepada staff-staff di sekolah gitu. Kayak misalkan guru, guru BK, atau misalkan kesiswaan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada bagan dalam hitungan persen nih ya teman-teman. Ini tuh staf sekolah nih paling banyak gitu ya, di sekitar 38% gitu. Selanjutnya ada dokter, puskesmas, dan psikiater. Nah, jadi menariknya itu ketika remaja mengalami masalah mental gitu atau gangguan kesehatan mental, gangguan psikologis, mereka ini lebih banyak mencari bantuan nih ke sekolah gitu dibandingkan ke dokter atau puskesmas maupun psikiater nih yang paling kecil ya. Hal ini tuh nunjukin bahwa sekolah ini tuh memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kesehatan mental peserta didik gitu karena guru BK ini tuh juga merupakan bagian dari staf sekolah. Jadi mereka ini tuh jadi salah satu pihak gitu yang paling berpeluang melakukan deteksi dini kayak memberikan dukungan emosional atau mengarah peserta didik kepada layanan profesional apabila diperlukan gitu. Jadi kayak misalkan nih, kadang kan di satu minggu pasti ada jam mata pelajaran bimbingan konseling ya. Nah dari sini nih guru BK tuh bisa mendeteksi, oh, kok anak ini kenapa ya, kok anak ini kenapa ya gitu. Nah dari masing-masing guru mata pelajarannya pun biasanya jika ada anak yang bermasalah dia akan melaporkan ke guru BK ini gitu. Jadi guru BK pastinya bisa melakukan deteksi dini gitu dan melakukan pendampingan. Baik, selanjutnya. Oke, sekarang kita ini masuk ke bagian tantangan. Tadi kan udah dibahas panjang ya soal teori, kebijakan, bahkan ada data-data kesehatan mental remaja gitu. Tapi faktanya sebenarnya di lapangan itu nggak semudah yang kita lihat gitu. Jadi ada beberapa hal yang bikin peran guru BK ini lebih susah dijalankan secara maksimal. Misalnya pada poin pertama, di mana soal rasio guru BK gitu. Tadi kan kita udah lihat datanya ya. Idealnya itu satu guru BK itu kan cukup megang 150 siswa aja. Tapi faktanya di berbagai sekolah itu ada satu guru BK itu bisa kebagian dari megang 500 siswa gitu. Bahkan bisa lebih dari itu seperti misalnya di sekolah saya dulu itu ada lebih dari 1000 siswa. Nah, itu cuma ada satu BK. Tentunya kan satu BK ini megang 1000 siswa gitu. Nah, coba kita bayangin gimana sih caranya satu guru BK ini bisa benar-benar kenal, perhatiin, apalagi ngedampingin kondisi psikologisnya gitu di ratusan siswa. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang bukan salah gurunya, tapi memang dari sisi jumlahnya ini udah nggak seimbang gitu. Di poin kedua juga waktu tatap muka ini di kelas ini terbatas. Misalnya dari penelitian Suryani ini mereka tuh nemuin bahwa sebenarnya guru BK ini tuh sering kesulitan loh karena nggak ada jam khusus yang memang terjadwal buat guru BK ini. Jadi biasanya mereka ini harus numpang di jam-jam kosong atau misalnya ada guru yang nggak masuk. Jadi mereka tuh guru BK ini biasanya masuk kan seperti yang kita pernah mungkin alamin gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ini tuh nggak konsisten banget seperti kadang ada waktu, kadang enggak gitu. Padahal sebenarnya ini tuh ngebantu banget untuk ngebangun kepercayaan antara siswa dan guru. Ini kan juga butuh proses yang lama ya. Kepercayaan itu nggak bisa dibangun dengan waktu yang cepat gitu. Harus ada proses yang berkelanjutan. Jadi nggak bisa cuma sekali-sekali doang. Di poin ketiga ini juga ada
eh, pengetahuan BK ini masih kurang gitu. Jadi kita itu nemuin bahwa sebenarnya guru BK ini banyak pengetahuannya tuh soal kesehatan mental itu ternyata masih terbatas. Jadi ini bisa dibilang tuh sebenarnya bukan nggak niat, tapi memang jarang banget ada pelatihan-pelatihan khusus yang ngebahas cara nanganin masalah psikologi siswa gitu secara mendalam. Jadi bisa dibilang BK ini cuma tahu konsep dasarnya doang, tapi pas dihadapin sama kasus nyata, bingung harus mulai dari mana gitu. Pada poin keempat, ada program konseling ini belum optimal. Nah, ini tuh soal, sebenarnya bisa dibilang ini soal implementasi program. Jadi biasa itu kan sekolah ini punya program ya, misalnya konseling rutin atau juga ada kelompok teman sebaya gitu. Tapi masalahnya pelaksanaan ini itu sering bisa dibilang tuh cuma formalitas aja. Jadi hanya sekedar ada tapi nggak benar-benar jalan sesuai fungsinya gitu. Padahal kalau kita lihat program ini tuh sebenarnya kalau dioptimalin ini tuh bisa jadi sebuah wadah yang bagus gitu untuk siswa saling support satu sama lain gitu. Nah, di poin kelima itu siswa ini enggan mencari bantuan karena ada stigma negatif. Nah, sebenarnya ini bisa dikatakan ini hal yang miris ya. Tapi banyak siswa itu sebenarnya butuh bantuan. Mereka punya masalah, tapi mereka tuh enggan buat cerita ke ruang BK. Kenapa? Karena alasannya tadi ada stigma di kalangan mereka. Jadi kalau misalnya mereka ceritain masalah emosional itu ya, kamu itu lemah gitu. Kalau kamu ke BK berarti kamu tuh bermasalah atau bahkan dianggap aneh gitu sama teman-teman ya. Padahal kan sebenarnya niatnya nggak gitu ya. Justru dengan cerita itu bisa dibilang itu langkah awal untuk cari solusi gitu. Nah, di poin yang terakhir ini soal citra atau persepsi gitu. Sampai sekarang ini kan guru BK ini masih sering dianggap sebagai polisi sekolah ya, yang biasanya cuma muncul itu atau dipanggil kalau ada siswa yang melanggar aturan, bolos atau tawuran gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari kebijakan yang udah ada, yang udah kita bahas tadi, fungsi guru BK itu kan sebenarnya luas ya. Nggak cuma soal ngehukum siswa, bahkan mereka ini bisa mendampingi perkembangan eh, siswa secara menyeluruh gitu. Boleh di next. Oke, jadi tadi di balik semua tantangan yang sudah dibahas, ternyata sebenarnya ada loh peluang yang udah ada di depan mata gitu. Tinggal gimana sih cara memanfaatkannya untuk memperkuat peran guru BK yang ada di sekolah gitu. Nah, di poin pertama ini sebenarnya menarik banget teman-teman. Jadi dari data yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya, sebenarnya siswa ini bisa dibilang lebih percaya loh sama sekolah dibanding tempat lain gitu, misalnya dokter, puskesmas, atau bahkan psikiater gitu. Coba kita bayangin, ini itu kan artinya kepercayaan si siswa ini ke sekolah itu udah ada chemistry gitu. Jadi tinggal gimana caranya guru BK ini bisa memanfaatkan kepercayaan ini sebagai jembatan untuk awal yang baru gitu sebelum masalahnya makin parah gitu. Nah, di poin kedua ini eh jadi tadi kan udah dibahas di bagian tantangan ya. Ternyata pengetahuan guru BK ini tuh bisa naik kok secara signifikan cuma lewat sosialisasi yang singkat aja gitu. Jadi nggak harus sampai berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Jadi ini artinya masalah minimnya pengetahuan itu bukan masalah yang mustahil buat diatasin gitu. Cukup dengan sesi edukasi yang punya arah sama konsep eh, yang juga kegiatannya konsisten itu bisa kelihatan hasilnya berhari-hari gitu, nggak sampai berhari-hari maksudnya gitu. Dan yang ketiga ini dari penelitian Hanurawan juga udah ngasih beberapa strategi teman-teman yang mungkin bisa langsung diterapkan di sekolah gitu. Misalnya kita tuh harus memastikan siswa ini punya waktu istirahat yang cukup, ada aktivitas yang teratur seperti olahraga, sampai penguatan hubungan gitu yang hubungan dari keluarga bahkan juga hubungan dari pertemanan yang sehat gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bukan solusi yang ribet atau bahkan butuh biaya yang besar, tapi lebih ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau dijalanin konsisten itu dampaknya bakal bisa lebih besar gitu. Nah, di poin terakhir ini jadi tadi strategi itu nggak perlu bikin sistem baru gitu dari nol. Dari sekolah ini juga bisa langsung masukin program yang udah berjalan, misalnya lewat jam bimbingan gitu, kegiatan ekstrakurikuler atau bahkan pas jam istirahat bisa banget digunain gitu untuk guru-guru BK. Jadi sebenarnya nggak perlu perombakan besar-besar gitu, tapi cukup dioptimalkan dari yang udah ada atau udah jadi budaya di sekolah itu gitu. Oke, boleh di next. Kita tuh coba ngerumusin beberapa solusi gitu yang
mungkin atau bisa gitu direalisasikan di sekolah atau langsung diterapkan aja gitu di sekolah. Nah, pada poin pertama itu ada pelatihan rutin untuk guru BK. Nah, sebenarnya kenapa perlu dibikin rutin itu agar kegiatannya nggak berjalan cuman 1 atau 2 kali gitu, terus berhenti gitu kan. Nah, model yang dipakai dari penelitian Sartika ini tuh bisa dicontoh teman-teman. Misalnya jadi alurnya ada tes pemahaman dulu supaya ngelihat kondisi awal guru BK-nya itu kayak gimana, terus dikasih materi nih lewat diskusi atau ceramah, baru di higher test itu diukur gimana sih, seberapa besar sih peningkatannya ini. Terus sebenarnya bisa dibilang tuh cara ini tuh efektif banget karena hasilnya tuh bisa langsung kelihatan gitu. Nah, terus di poin kedua ini, sekolah ini tuh perlu banget menyediakan jadwal khusus yang memang sudah disebutkan beberapa dari rekan dan saya juga tadi kalau sebenarnya jadwal di BK ini tuh bisa dikatakan nggak jelas gitu, kadang ada kadang hilang gitu, kadang masuk cuman untuk menutup kekosongan gitu kan. Nah, jadi sekolah ini perlu banget nyediain jadwal yang resmi untuk kegiatan BK di kelas. Misalnya nggak cuma numpang di waktu kosong gitu, kayak guru nggak ada baru BK ini masuk. Jadi kalau ini udah dibuat jadwal resmi, guru BK ini bisa lebih konsisten ketemu sama siswa, dan siswa ini jadi lebih terbiasa gitu sama kehadiran guru BK, nggak cuma pas lagi ada masalah aja gitu. Nah, di poin ketiga ini, sekolah ini bisa banget mulai nerapin kebiasaan-kebiasaan sederhana yang tadi juga udah dibahas. Misalnya kayak kita ngasih waktu istirahat yang cukup buat siswa, terus ada kegiatan yang menyenangkan gitu di sela-sela pelajaran. Terus bahkan bisa banget bikin kegiatan yang memperkuat hubungan pertemanan antar siswa gitu kan. Jadi guru BK ini bisa jadi fasilitator untuk masukin kebiasaan ini ke dalam kegiatan sekolah sehari-hari gitu. Nah, dan yang terakhir ini, sebenarnya ini tuh nggak kalah penting. Jadi, perlu banget ngadain edukasi terbuka ke seluruh siswa soal kesehatan mental. Nah, sebenarnya tujuannya itu biar mereka tuh nggak takut atau malu, bahkan minder gitu untuk datang ke ruang BK kalau lagi ada masalah. Soalnya kan tadi sudah disebutkan juga ya kalau sebenarnya tentang BK ini stigma negatifnya itu kuat gitu. Nah, jadi sebagus apapun program BK yang dibikin kalau siswanya sendiri nggak berani, ya kan percuma juga ya. Nah, jadi ini adalah 4 solusi yang memang kami tawarkan. Boleh di next slide. Kalau kita rangkum dari awal sampai sekarang ya, jadi kesehatan remaja itu ternyata bisa banget dipengaruhi oleh banyak faktor yang udah kita lihat ya, mulai dari tekanan akademik, pengaruh media sosial, bahkan stigma atau mungkin bisa dibilang stigma negatif ya yang bikin siswa ini jadi enggan buat cerita masalahnya. Nah, dari sinilah kami menemukan bahwa sebenarnya peran guru BK ini jadi sangat krusial gitu. Tapi di sisi lain, kita juga udah lihat bahwa sebenarnya pelaksanaan di lapangannya itu masih banyak banget kendalanya, sampai bahkan keterbatasan jumlah guru BK atau minimnya pelatihan yang guru BK ini dapat gitu, fasilitas yang BK ini dapat gitu. Padahal sebenarnya ironisnya ya, siswa ini justru lebih percaya sama sekolah sebagai tempat pertama mereka untuk mencari bantuan dibanding ke tenaga profesional lainnya seperti tadi sudah disebutkan, rumah sakit atau psikiater gitu. Nah, makanya dari sini juga kami menemukan bahwa sebenarnya penguatan peran guru BK ini lewat pelatihan yang tepat sasaran ya, dan didukung sama seluruh warga sekolah, itu menjadi langkah yang penting banget supaya kesehatan mental si peserta didik ini tuh bisa terus terjaga secara berkelanjutan, nggak cuman pas lagi ada masalah aja. Jadi kita sudah berada di penghujung dari bedah buku. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kelompok 8. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.